Kemudian mungkin kayak temperature shock gak sih? Karena kan ya tahu sendiri lah, semuanya kan panas banget tuh. Iya banget. Terus aku kan juga dari Bekasi nih, Iya. tambah panas lagi dong. Sama-sama panas ya. Sama-sama panas. Jadinya pas datang ke sana dapat kayak -2, -5 itu kan kayak wah dingin banget gitu kan. Jadi kayak agak-agak shock kayak gitu. Dan mungkin yang bukan shock sih, lebih kayak mengapresiasi ya. Jadi tuh kayak di sana tuh langitnya bagus banget, sumpah. Jadi kalau kita lihat di sini kan kayak polusi apa kan. Iya. Ya. Ini bukan kayak yang jadi mengdiskreditkan langit. Indonesia tetap bagus kan sebenarnya. Tapi di luar negeri itu ya kayak udaranya tuh kayak bagus banget. Dan langitnya jadi jernih banget gitu. Beda. Assalamualaikum sahabat Genji, kembali lagi pada program Genji Berbicara. Nah, pada kali ini kita bakalan membahas isu-isu kegiatan juga prestasi di sekitaran lingkungan Universitas Maliku Saleh. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya teman-teman tunggu banget ya, karena ini kan apa ya, kayak IISMA itu udah dimulai dan dibuka pendaftarannya. Dan kita bakalan ngebahas IISMA. Ya teman-teman, kita bakalan ngebahas IISMA. Nah, untuk dasarnya aja, jadi IISMA itu adalah pertukaran pelajar di tingkat internasional, teman-teman. Dan menarik banget kayak ya. Dan narasumber ini pastinya bakal memberikan pengalaman-pengalaman yang bagaimana kehektikannya di negara orang, dan kita bakal ngebahas. Mungkin langsung aja kali ya, karena aku juga udah penasaran banget sama pengalaman dari narasumber kita kali ini. Dan kita ucapkan selamat datang narasumbernya. Oke, mungkin untuk supaya kita lebih dalam ya teman-teman, kita harus berkenan dulu. Mungkin kamu namanya dan jurusannya apa? Oh ya, jadi nama saya Abiyu Aulia, jurusan Hukum Angkatan 20. Oke. Jadi angkatan 20 dan jurusan hukum ya teman-teman. Oke, jadi Abiyu ini, aku panggilnya Abiyu atau Abi sih gimana? Ya, Abi sih nggak apa-apa sih. Oke, Abi ya. Aku panggil Umi deh kayaknya. Oke, nah teman-teman bercanda ya. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman, kita bakalan ngebahas IISMA pada hari ini. Dan aku sangat penasaran banget sih itu IISMA gimana. Mungkin dari kamu IISMA itu apa sih? Okay. Jadi itu IISMA itu salah satu programnya Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Dan di Kampus Merdeka ini mungkin ibaratnya hampir sama kayak PMM sih. Cuman bedanya itu kayak kita harus mempersiapkan banyak banget tuh, kayak bahasa Inggrisnya, kemudian paspor. Apalagi kan ini kan tujuannya ke luar negeri ya. Yeah. Jadi kemudian habis itu seleksinya juga lebih ketat pasti kan. Karena yang dikirim itu cuma sekitaran 1.500 dari 20.000 pendaftar tiap tahunnya. Tiap tahunnya. Dan jadi kita dikasih 1 semester di luar untuk nanti kemudian hasilnya itu di-convert 12 SKS ke 1 semester di sini. Itu sih secara ini. Dan menurut kamu IISMA ini 150 kan? 100. Yang untuk masuk ke universitas pilihan kalian yang diterima. Jadi kan IISMA ada 2, ada IISMA yang buat undergraduate, which is yang kayak buat orang-orang kita yang kayak S1 gitu, ataupun yang IISMA vocational, itu yang buat kayak anak-anak di politeknik gitu. Dan tahun ini ya kalau nggak salah itu sekitaran hampir 2.000 lah. Wow. Semuanya yang ke negara-negara macam-macam itu ke. Itu satu Indonesia. Satu Indonesia. Wow. 2.000 pendaftar dan kamu masuk. Keren sih menurut aku. Yeah. Dan menurut kamu gimana sih kehektikan untuk berangkat ke negara orang kan? Orang tua gimana? Dan kayak MBKM ini untuk memudahkan kamu mencari relasi dan pengalaman lagi, menurut kamu gimana sih IISMA ini? Sebenarnya bagus banget sih. Kenapa? Karena IISMA ini menurut aku, jadi bukan hanya kita habis itu punya jejaring internasional, cuman kayak teman-temannya itu yang bareng sama aku tuh juga kayak yang bagus-bagus banget gitu. Anak-anaknya juga kayak yang aktif, aware sama current issues, terus juga kayak punya mimpi perubahan yang banyak banget lah gitu. Dan kemudian kemarin itu persiapannya hektik, dibilang hektik sih enggak, tapi hektiknya itu karena aku kan
bukan domisili di Aceh ya. Jadi aku tuh ngurusin semuanya itu waktu itu di Jakarta. Jadi surat-surat rekomendasi dari dosen, dari wakil rektor itu aku minta tolong sama temen aku tuh. Jadi kayak shout out buat teman-teman aku yang udah mau bantuin waktu itu. Dan hektiknya adalah ketika waktu aku nyiapin buat bahasa Inggrisnya. Jadi kan buat ISMA ini ada tiga. Ada TOEFL, ada IELTS, yang terakhir ada Duolingo English Test. Dan aku makin Duolingo itu kan. Dan waktu itu tuh kayak karena banyak banget yang memakai, jadi itu rame gitu yang daftar Duolingonya. Dan hasil Duolingo itu kayak delay gitu keluarnya. Dan itu tuh udah kayak mepet banget sama deadline ISMA yang mau tutup. Jadi habis itu kayak, wah gimana nih gak keluar nih? Kalau nggak keluar udah kalah sebelum berperang dong jadinya kan. Tapi akhirnya qadarullah kira dapat dan hasilnya lumayan lah. Sesuai sama requirement-nya. Lebih dari requirement yang dibutuhin sama host university-nya. Maksimumnya berapa tuh, betul? Kalau Duolingo itu range-nya buat ikut ISMA itu minimal Duolingo kan 100 dan paling tinggi itu Duolingo itu 160. Dan kamu dapetnya? 140. Wow. Keren sih, anak Unimal. Oke, nah setelah keberangkatan kamu ke aku penasaran deh. Kamu gimana sih untuk cara bilangnya ke orang tua, sedangkan untuk anak-anak PMM juga yang nasional basicnya itu kan gimana ya, kita juga untuk izinnya gitu agak lumayan susah gitu, apalagi kamu yang ke Hongaria dan di negara orang pula gitu. Itu gimana sih kamu cara izinnya gitu? Sebenarnya kalau orang tua sih emang udah dukung banget ya. Mungkin karena emang mungkin kesel ngeliat aku di rumah gitu ngabisin beras doang nggak. Maksudnya kayak mungkin orang tua lebih kayak yang kamu tuh belajar jauh-jauh gitu. Ibaratnya kayak bumi Allah tuh luas, kayak dibilang-bilang yang gitu-gitulah. Jadi untuk dapat izinnya juga nggak yang susah-susah banget sih sebenarnya. Jadi pertimbangannya waktu itu adalah lebih ke mata kuliah yang mau diambil gitu. Karena takutnya nanti kalau misalnya aku ngambil di let's say di UK ataupun di US, ternyata mungkin meskipun aku suka tapi abis itu nggak bisa dikonversi kan, jadinya abis itu aku telat 1 semester di sini kan, which is like kayak sayang aja gitu. Jadi aku ngambil di Hungaria. Dan di sana kamu juga ngambilnya hukum? Bedanya adalah di hukum di sana itu jadi digabung sama political science. Jadi hukum sama politik itu kayak digabung gitu. Jadi menurut kamu sama di sini di kampus kita kan digabung tuh hukum dan politik. Aku tuh kalau membicarakan soal politik ya, apalagi sekarang lagi booming banget gitu soal politik yang 02, 01 gitu. Di sana ada nggak sih yang kayak gini juga gitu? Dalam mahasiswa dan anak mudanya ikut berperan dalam menyukseskan tim sukses apa gitu? Kalau di sana ya mungkin karena emang notabene anak-anak sana tuh mungkin kayak yang ngambis dan yang nggak terlalu melek ya mungkin. Tapi sedikit banyak sih di sosial media juga kayak menyorakan ke paslon yang mereka dukung gitu. Tapi untuk secara pribadi kalau misalnya kita kayak duduk kayak gini kayak having conversation itu nggak selalu di brought up di sini gitu tentang politik. Tapi menurut kamu mereka sangat melekah terhadap politik yang sudah kamu pelajari, bagaimana cara belajar politik di kampus itu dan diterapkan di negara mereka? Gimana sih kamu menganggap hal itu kayak? Mungkin kalau di sana orang-orangnya lebih kayak punya space dan habis itu juga kayak punya will untuk belajar. Habis itu juga karena maksudnya bukan kayak terlalu diregulasi gitu. Jadi mungkin kalau di sini kan misalnya ada hal-hal tabu ya, misalnya kayak belajar politik komunisme atau politik apa gitu, itu kan masih kayak yang nggak boleh gitu kan, maksudnya kayak agak tabu. Tapi kalau di sana kan lebih kayak karena adanya free speech yang lebih mungkin ya, jadi orang-orang di sana lebih bisa mengeksplorasi politik-politik, paham politik itu. Nah, dan kalau di PMM itu namanya ada modul Nusantara teman-teman. Nah, di ISMA sendiri nih, kan jelas banget ya, dari Medan, dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak suku dan daerah. Nah, jadi apakah gitu ya, dari kita aja nih susah banget nih beradaptasi dengan budaya, culture shock juga pastinya. Nah, pada di Hongaria, kamu itu gimana sih beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-teman dari mancanegara ya pastinya ya? Kamu gimana tuh? So,
Salah satu hal yang mungkin agak aku expect itu sebelum datang situ bahwasannya kayak ternyata orang sana itu nggak yang ngomong Inggris se-fluent kita gitu. Jadi gimana dong? Iya, fun fact aja mungkin karena mereka mungkin jadi second language juga ya Inggrisnya. Tapi notabene orang-orang yang kayak boomers gitu atau yang 40-an ke atas itu mungkin nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi ketika kan aku mikirnya kayak udah nyiapin bahasa Inggris nih sampai 140 dan tes Duolingo gitu bakalan kepake nih kalau keluar negeri gitu kan segala macem. Tapi ternyata kalau misalnya kita ke supermarket atau ngomong apa itu tuh aku selalu pakai HP-nya aku deketin ke mulut terus kayak ngomong pakai Google Translate. Terus aku kayak kasih ke orangnya juga gitu buat ngomong. Jadi mungkin itu sih culture shock yang pertama yang kemudian mungkin kayak temperature shock nggak sih? Karena kan ya tahu sendiri lah loh, semuanya kan panas banget tuh. Iya banget. Terus aku kan juga dari Bekasi nih, Iya. terus tambah panas lagi. Sama-sama panas ya. Sama-sama panas. Jadinya pas datang ke sana dapat kayak -2, -5 itu kan kayak wah dingin banget gitu kan. Jadi kayak agak-agak shock kayak gitu. Dan mungkin yang bukan shock sih, lebih kayak mengapresiasi ya. Jadi tuh kayak di sana tuh langitnya bagus banget, sumpah. Jadi kalau kita lihat di sini kan kayak polusi apa kan. Iya. Ini bukan kayak yang jadi mendiskreditkan langit. Indonesia tetap bagus sebenarnya. Ya, tapi di luar negeri itu ya kayak udaranya tuh kayak bagus banget. Dan langitnya jadi jernih banget gitu. Beda. Jadi itu kan udaranya dari suhunya udah minus kan, -2, -5. Gimana sih kamu menghadapi? Soalnya aku juga nggak tahan dingin kan. Jadi aku butuh juga sih untuk teman-teman semuanya juga mungkin gimana sih cara menghadapi kedinginan di negara orang dan kamu gimana sih? Atau minum obat apa guys? Kita nggak tahu kan. Jadi tuh di dormnya, di kos-kosannya itu ada heaternya gitu kan. Jadi kayak bisa dinyalain pemanas ruangannya. Jadi make sure kita selama musim dingin tuh nggak kedinginan. Terus fun fact aku dari Indonesia tuh nggak beli jaket puffer gitu ataupun yang jaket yang nahan dingin. Jadi emang beli nge-thrift di sana karena menurut aku bakalan lebih murah di sana dan benar gitu lebih murah di sana. Dan buat nahan dinginnya pakai baju thermal sih, baju thermal habis itu puffer ya. Tapi kalau di tempat aku sendiri di Szeged itu nggak terlalu dingin karena mataharinya cukup banyak dibandingin sama negara-negara lain. Tapi yang harus dinotis adalah ketika kalau kita ke Eropa itu ada namanya daylight saving. Jadi tuh jam 4 itu matahari itu udah terbenam. Jadi kayak jam 6 itu udah kayak jam 8 malam, udah gelap banget gitu. Jadi karena nggak adanya matahari dan sering nggak ada matahari, kayak matahari itu cuma 8 jam sehari apa 6 jam sehari itu bikin kita kayak agak-agak homesick gitu ya, agak-agak depresi gitu ya, kok nggak ada mataharinya gitu. Apalagi kita kan tropis banget kan negaranya. Agak merindukan matahari ya. Selama berapa bulan sih kamu di sana? Aku cuma 3,5 bulan sih. 3,5 bulan. Tapi lumayan juga dapat winternya banyak tuh. Dan kalau di Indonesia kan untuk jam kampusnya itu kan dari Senin sampai Jumat, mungkin juga Sabtu, Senin sampai Sabtu. Untuk kelas perkuliahan di Hongaria sendiri di universitas yang kamu tempati tadi, itu gimana sih jam perkuliahannya dari pagi atau dari Senin sampai Sabtu atau gimana? Jadi karena program ISMA ini cuma nge-cover 4 mata kuliah ya. Jadi itu kuliah yang aku ambil itu dari hari Rabu sama hari Kamis doang. Dan yang aku ambil nih ada namanya Introduction to Common Law. Jadi itu belajar soal common law jadi kan hukum di Indonesia ada civic law, di sana itu common law. Terus kita belajar soal arbitrasi internasional, habis itu tendensi terhadap filsafat politik. Yang terakhir itu kita belajar soal parties and di Uni Eropa gitu. Jadi belajar soal sistem partai di Uni Eropa. Terus cuma 2 hari sih. Nah, untuk pengalaman kamu beradaptasi di Hongaria, mungkin kan di sini juga nih di Indonesia kayak di tempat aku nggak gitu loh, kok bisa sih gitu. Apa sih culture shock kamu yang kamu dapetin di Hongaria itu sendiri, baik itu di dalam kampus atau bahkan di luaran kampus? Mungkin yang paling seringnya adalah misalnya kalau kita tuh misalnya kalau lewat orang gitu kan pasti kayak mas gitu, kayak negur gitu kan, senyum ya. Kalau orang sana tuh kayak
tegang gitu. Oh, gini? Nih nggak ada. Apa? Iya nggak ada kurang mungkin ya kurang suasana hati itu kurang membaur aja gitu kan. Jadi, mungkin itu sih. Jadi ketika kitanya yang kayak over friendly ternyata orang sana nggak yang serius banget gitu kan. Jadi akhirnya mungkin wah ini kok cuek gitu. Padahal emang sebenarnya nggak yang kita dicuekin sebenarnya emang karena emang begitulah gitu. setelan pabriknya emang gitu. Jadi gimana sih misalnya kamu untuk ketemu nih kayak apa sih kalau sebutannya di sana tuh kalau misalnya kayak ibu atau apa? Ya, ibu. Iya, misalnya kamu ngomong nih kayak kalau di sini kan Pak Ibu gitu. Oh. Apa ya bilangnya kayak Mister aja sih, Mister atau kayak Profesor gitu. Dan dia tersenyum? Kebetulan waktu itu profesornya yang ngajar aku tuh dia dari UK, jadi mungkin lebih lain friendly kan, lah ya. lebih friendly ya. Okay. Nah, dan sekarang tadi kan udah menghadapi tantangan dan apa sih hal-hal yang di sana kayak di sini kan misalnya jam 10 ngampus nih dan misalnya kamu telat bangun gitu, hal-hal yang tak terduga lah kamu hadapi di sana. Ketinggalan kelas atau ngejar bis atau gimana? Kalau misalnya itu mungkin apa ya? Karena berangkatnya itu kan deket banget ya. Jadi di sana tuh mungkin karena fasilitas umum itu banyak. Jadi kayak kita tuh naik tram tiap hari. Dari tempat aku, dari dormitory aku ke tempat tramnya itu jalan cuma sekitar 5 menit lah. Habis itu nunggu tram dan nunggu tram itu bentar cuma 5 menit juga. Habis itu naik tramnya ke gedung hukum ya. Itu cuma 10 menit gitu. Jadi kalau misalnya ketinggalan sebenarnya di sana mungkin sistemnya karena mereka mau ngajak mahasiswa itu lebih aktif ya, karena kalau di sini misalnya kayak kamu nggak datang kuliah 4 kali nggak bisa ikut UAS gitu kan. Tapi kalau di sana ada beberapa dosen yang aku masuk ya, itu jadi kamu tuh attendance nggak terlalu diperhatikan banget gitu. Misalnya nggak datang satu semester nih, masih bisa ikut UAS. Tapi ya, maksudnya konsekuensinya adalah jadi kamu nggak ngikut kuliahnya gitu, jadi nggak ngerti juga. Tapi kalau misalnya emang mau belajar sendiri gitu ya totally fine gitu. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang transportasi yang ketinggalan, aku tuh penasaran. Gimana sih dari kayak Medan aja kan, kamu tuh angkot nggak sih, angkutan umum? Di sini labi-labi dong namanya. Labi-labi. Nah, kayak kalau di Jogja kan cuma ada bus gitu. Gimana sih sistemnya atau perbedaannya dari transportasi di Hungaria dan di Indonesia itu sendiri? Apa kamu memiliki sedikit kebingungan gitu tentang transportasi di sana? Oh ya, jadi awalnya itu bingung karena apa? Karena kita kalau misalnya di KRL ya, KRL kan, aku kan di Bekasi ya. Dia kalau beli KRL kan kita tap in terus tap out gitu, cuma pakai kartu gitu. Tapi kalau misalnya di Hungaria itu kita beli tiketnya itu di dalam keretanya. Terus jadi ada kayak mesin vending machine-nya itu nanti kita nge-tap pakai credit card atau debit card gitu. Habis itu muncul tuh tiketnya. Ini lucu banget sih. Jadi aku waktu hari pertama mau datang ke orientation days-nya, pengenalan kampus. Itu kan naik kereta bareng-bareng sama teman. Habis itu pas aku mau beli tiket itu ngantri lah sama teman-teman yang lain kan. Jadi aku nungguin. Dan ternyata itu pas udah nyampe tuh di tempatnya, dan aku mau turun kan, tapi habis itu ada kayak namanya tiket checker, jadi kayak yang ngecek. Dicek lagi. Karena kan kita nggak nge-tap kayak di Indonesia kan nge-tap terus kayak tap out gitu. Kalau ini kan nggak kan. Terus dicek, terus kayak where's your ticket gitu kan, tiketnya mana gini. Saya mau beli gini. Tapi dihitungnya kita nggak beli dan kita jadi kayak penumpang ilegal gitu. Iya. Dan akhirnya kena denda. Kena denda? Wah, kena denda 4. aku penasaran. Denda di sana seberapa gimana? Kalau jadi kan di sana pakai foreign ya. Itu sekitaran 8 ribuan foreign, which is in rupiah kind of like 400 ribu. Iya. Guys, Jadi 400.000. Aku bingung deh. Kamu kenapa nggak baca dulu gitu tutorialnya 400.000? Karena kita baru-baru nyebur gitu kan, baru-baru datang banget gitu, masih kayak anget banget gitu. Kalau gimana sampai sana, aduh, ini naik angkot dari sini sampai sana cuma 12.000 gitu. Tahu gitu juga jalan ya, ini udah nyampe 400.000. Tapi akhirnya jadi kayak lebih aware kan, lebih ngerti. Jadi pembelajaran. Ternyata bisa beli online juga pakai aplikasi, jadi habis itu download, terus tinggal scan aja. Terus ada tuh di sana transportasi yang paling aku suka sih. Jadi tuh kayak KAI.
Cuman KAI itu kayak punya apa ya pass gitu, jadi kayak sebulan itu cuma 60.000 tuh kamu bisa kayak keliling Hungari gitu. Jadi itu kayak di booking gitu kayak gitu? Jadi kayak cuman apa ya, kayak kita kayak beli paspor gitulah. Beli paspor, nanti tinggal di scan. Jadi setiap kita naik kereta nanti ada yang kayak nge-scan gitu. Udah ya gitu, kita punya paspornya, gampang bisa kemana aja. Dan itu per bulan kamu bayar atau gimana? Per bulan. Per bulan kamu bayar. Jadi 3 bulan ya. Ya, gitulah. Lumayan ya. Dan mungkin ke culture shock kamu yang lain gitu, mungkin untuk pembelajaran bagi pendaftar-pendaftar, mungkin ini kan udah dibuka nih, Abiu. Udah dibuka pendaftaran ISMA 2024. Nah, mungkin nanti ada yang dari Unimal dan menuju ke Hongaria mungkin ya. Jadi dari sini kamu bisa dong kayak memberikan apa gitu untuk apa ya? Namanya kayak bekalan lah untuk mahasiswa-mahasiswa yang alhamdulillah nanti ketika nanti bisa melihat video ini, teman-teman semuanya, kalian bisa belajar dari sosok Abiu ini. Oh, wejangannya berarti ya, wejangannya mungkin kalau buat teman-teman yang pengen ikut, biasain bahasa Inggrisnya, karena emang ISMA ini full English. Nanti kita datang di sana juga dimasukin ke kelas internasional dan itu juga pakai bahasa Inggris. Habis itu tes Duolingo juga pakai bahasa Inggris, bikin esai pakai bahasa Inggris, seleksi interview juga pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu jadi kayak bekal yang pasti bakal diperlukan banget gitu. Terus kedua adalah selalu cari informasi. Kebanyakan orang itu jadi kayak nggak tahu informasi karena mereka nggak tahu harus minta kemana. Tapi jadi kan aku di Szeged dan banyak banget kan ISMA itu jadi kayak ada di US, UK, Kanada segala macam. Itu ada Instagramnya masing-masing dan menurut aku kalian bisa kayak reach out kayak ke orang-orang di situ, di Instagramnya juga. Biasanya juga bikin kayak information session gitu, kayak ngasih-ngasih informasi. Jadi biasain nyari informasi sendiri juga biar nggak, karena ya memperjuangkan apa yang kita pengen itu penting banget gak sih? Dan yang terakhir pede aja dulu gitu. Mungkin karena kebanyakan orang kan mikirnya kayak bahasa Inggris aku kurang, esainya takut salah nih, nilainya segini masuk ini kayaknya nggak dapet ya nggak. Kalau waktu itu aku lebih kayak yang karena aku ngerjainnya buat diri aku sendiri dan support dari orang tua juga ada ya, alhamdulillah gitu. Jadi waktu aku ngerjain tidak ada pikiran kayak wah takut gak keterima apa, ya udah kalau nggak keterima lanjutin kuliahnya, kalau keterima alhamdulillah. Dan ya, karena kita nggak terlalu mikirin mungkin ya, jadi kayak yang relief aja gitu loh. Jadi dan hasilnya juga memuaskan gitu ya. Jadi berpede-pedelah dulu teman-teman, karena kita nggak tahu ya takdir kita di mana ditempatkan gitu. Nah, dan untuk closing untuk kamu ya, mungkin apa sih yang pengen kamu capai? Kamu udah ISMA nih, kamu udah keluar negeri, kamu udah merasakan bagaimana menempuh pembelajaran selama 1 semester di universitas yang kamu tujukan. Mungkin apa yang ingin kamu capai ke depannya setelah mendapatkan? Mungkin yang paling itu kita harus aku kontribut balik sih ke orang-orang yang pengen daftar ISMA. Teman-teman yang pengen daftar ISMA itu aku bikin kayak kelas mentoring gitu. Jadi mereka yang nggak tahu harus ngapain ataupun nggak tahu harus bikin apa, jadi aku kayak arahin gitu. Misalnya esainya kayak gini, interview itu kayak gini. Terus atau kayak bahasa Inggris itu yang diperhatiin ini itu tips and triknya segala macam. Pertama itu sih yang aku lakuin. Terus yang mau aku lakuin mungkin kalau dalam jenjang karir nih agak sulit nih, soalnya udah mau lulus nih kepikiran mulu nih. Bawaannya emang mau mancing sih, cuman kan kita mau lulus kan, jadi harus pikir juga. Mungkin aku mikirnya aku pengen kayak kerja di bidang kayak yang ada internasional gitu mungkin, karena aku hukum mungkin ya hukum internasional ya mungkin, yang jadi yang menjembatani orang perusahaan asing mungkin multinasional di Indonesia sama Indonesia mungkin. Amin. Ayo guys, 40 like. Amin. 40 like. 40 like. Oke teman-teman, dan banyak banget pengalaman-pengalaman yang berharga, juga bagaimana Abiu ini menghadapi tantangan-tantangan culture shock di Hongaria.
mungkin untuk teman-teman semuanya yang ingin mendaftar IISMA 2024 bisa menonton video ini ya teman-teman. Karena ini menurut aku ya, ini sangat berguna banget untuk pegangan kalian nanti di dimanapun kalian ditempatkan gitu. Gimana cara menghadapi culture shock, dan mungkin untuk yang terakhir, aku penasaran banget sih karena aku orangnya dari Medan gitu kan, aku ke Aceh. Nah, aku tuh homesick banget, parah gila. Aku kangen-kangenan sama orang tua, tapi aku nggak bisa ketemu, pengen peluk tapi telepon doang nggak ngaruh gitu. Dan kamu di luar negara yang jauh banget, gila berapa kilo sih kalau bisa dihitung? Lumayan banget sih. Jauh banget kan, karena kayak ya udah kamu gimana sih kayak mengatasi rasa kangen kamu ke orang tua kayak. Ya mungkin enaknya adalah karena kita Gen Z ya, terus kayak ada WhatsApp tinggal video call gitu kan segala macam. Tapi kan karena beda 6 jam juga, jadi kayak kita nge-video call sore di sana udah malam, kadang orang tua udah tidur. Tapi alhamdulillahnya jadi waktu itu bunda itu kayak dapat ada kerjaan di negara sebelah Hungaria, di Ceko buat 3 hari. Jadi aku travel dari Hungari ke Ceko. Jadi ketemu bentar. Itu bulan 2 minggu setelah aku nyampe tuh. Jadi lumayan menawar rindu juga. Sama dibawain Indomie, dibawain macam-macam inilah. Indomie tetap. Oh ya, harus. Indomie ya teman-teman. Anak kos nggak bisa tanpa Indomie. Itu bener banget, dan kayaknya banyak banget pengalaman cara mengatasi homesick, tapi kamu enak juga ya 3 hari ketemu gitu kan. Mungkin yang lain-lain juga seperti yang sudah dikatakan oleh Abiu tadi, bahwasanya kita nih generasi Z, kita punya WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya untuk mengatasi rasa rindu terhadap orang tua atau terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, teman-teman, jadi itulah pengalaman yang diceritakan oleh Abiu, dan itu pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih Abiu telah mampir ke Generasi Z Berbicara. Dan mungkin untuk closing statement kamu apa sih? Untuk mengakhiri podcast ini, closing statement dari Abiu nih teman-teman. Closing statementnya mungkin ini sebenarnya agak mepet banget nih bikin, karena ISMA tuh tutupnya hari ini banget tuh jam. Mungkin di extend sih, nggak tahu juga. Tapi closing statement ini mungkin buat yang tahun depan. Insya Allah masih ada programnya, doain aja. Semangat, jangan ngerasa FOMO, ngerasa proses orang lain tuh lebih banyak daripada kita. Tujuan orang itu kan beda-beda, dan nikmatin aja prosesnya, itu aja sih. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banget untuk menonton. Terima kasih banyak untuk menonton program Genji Berbicara, Sahabat Genji. Nah, teman-teman sekalian, mungkin bisa di-subscribe, like, and comment, juga share ya videonya agar kalian tidak tertinggal video satupun dari konten Unimal TV. Mungkin itu saja kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi